Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sehat. Baik, kita akan kembali untuk meneruskan materi kita minggu yang lalu atau materi sebelumnya, yaitu aku sebagai pribadi yang unik. Nah, pada hari ini, saat ini kita akan belajar untuk tentang yang 3 hal kemarin, yaitu akal budi, kebebasan hati nurani. 3 hal ini. Maka sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala penyelenggaraanmu, karena Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia dengan segala kekasannya. Semoga kami semakin menyadari bahwa kami adalah ciptaanmu yang paling berharga, bahwa kami adalah ciptaanmu yang paling mulia. Semoga dengan pemahaman ini kami semakin didewasakan dan semakin menyadari untuk menjadi lebih baik lagi. Doa ini kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang terkasih, langsung saja kita akan mulai dengan 3 hal ini, yaitu kekasih manusia, akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Apa yang dimaksud dengan akal budi? Akal budi berhubungan dengan daya cipta. Bahwa manusia itu memiliki daya cipta. Daya cipta itu, dengan daya cipta manusia dapat mengerti dan menyadari dirinya sendiri, sekitar, bahkan penciptanya. Jadi kita sadar kita sedang apa. Kita mau makan, kita lapar, kita mau makan. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan. Kalau kita mau makan, nggak ada makanan, kita bisa beli atau kita masak. Kita selalu seperti itu karena kita sadar, kita mengerti apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, manusia mulai dari cipta juga dapat menciptakan sesuatu. Kita bisa melukis, kita bisa membuat lukisan, membuat patung, bisa bernyanyi, menciptakan lagu, dan juga bisa membuat banyak sekeliling kita. Barang-barang sekelilingnya adalah ciptaan manusia. Misalnya baju kita pakai, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manusia melalui daya cipta, manusia dapat mengendalikan diri dan di luar diri. Artinya manusia dapat mengendalikan alam. Pernah nonton film Avatar ya? Dulu ada namanya film Avatar. Bisa mengendalikan beberapa elemen-elemen seperti udara, air, tanah, dan api. Dan itu bisa dilakukan oleh manusia. Luar biasa kan? Bagaimana caranya? Yaitu mengendalikan air dengan cara memanfaatkan air dengan membuat keran, membuat mesin air, pompa air dari bawah bisa naik ke atas. Kemudian memanfaatkan api dengan membuat kompor. Lalu memanfaatkan, bisa mengendalikan angin dengan membuat kipas angin, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh manusia. Lalu manusia juga dapat mengembangkan diri dan membuat sejarah hidup. Hanya manusia yang dapat mengembangkan dirinya. Kita bersekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan nanti akan kuliah di perguruan tinggi. Kita dapat membuat sejarah hidup kita. Kita menjadi apa nantinya? Ini yang dilakukan oleh manusia. Binatang tidak bisa, karena binatang itu melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan insting atau naluri hewan. Artinya apa? Dimanapun berada, binatang tidak seperti itu. Mau di negara manapun juga, Amerika, Indonesia, Afrika, Eropa, yang namanya anjing pasti menggonggong. Tidak mungkin, gonggongan anjing yang ada di Indonesia berbeda dengan gonggongan anjing yang ada di Amerika atau kucing.
Meongan kucing berbeda dengan yang di Indonesia itu meong. Kalau di Amerika menjadi mehong. Nggak mungkin seperti itu. Artinya apa? Mereka berdasarkan yang namanya insting naluri hewan berbeda dengan manusia. Manusia bisa membuat sejarah hidupnya sendiri, bisa mengembangkan dirinya. Kemudian melalui daya cipta, manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesama. Ada persahabatan, pertemanan, keluarga, kerabat, dan juga dengan penciptanya atau dengan Tuhan. Ini hubungan yang khas dengan Tuhan yang disebut dengan agama. Ini adalah yang disebut dengan akal budi. Kemudian kita bagian yang kedua, yaitu kebebasan. Manusia adalah makhluk yang bebas. Artinya apa? Manusia dapat memilih, menentukan, dan memutuskan sesuatu. Itu manusia. Jadi kita bisa memilih sesuatu, kita bisa menentukan sesuatu, dan dapat memutuskan sesuatu. Karena manusia itu bebas. Kita punya yang kebebasan atau yang disebut dengan karsa, bahwa manusia memiliki karsa. Artinya apa? Manusia dapat memilih, menentukan, dan memutuskan sesuatu. Karena hanya manusia yang dapat memilih untuk mengarahkan tindakan kepada kebaikan. Hanya manusia pun yang dapat memilih untuk mengarahkan tindakannya pada kebaikan. Maka dari sini muncul yang disebut dengan tanggung jawab. Kemampuan manusia untuk bertanggung jawab itu menunjukkan kualitas kedewasaan seseorang. Ya, orang yang bertanggung jawab itu bertindak berdasarkan kehendak yang bebas, dengan memperhitungkan dengan cermat tujuan, cara, maupun akibat dari tindakannya. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bertindak berdasarkan kehendaknya yang bebas, dengan perhitungkan, dengan cermat tujuan, cara, maupun akibat yang akibat dari tindakan. Iya loh, yang namanya bertanggung jawab. Anak-anakku semua sudah kelas 7, pasti ingin dong disebut sebagai orang yang dewasa. Tidak mungkin di sini disebut sebagai anak kecil lagi. Anak kecil nggak mau pasti, tapi orang yang sudah besar. Orang yang dewasa tadi itu kalau udah paham bahwa aku dewasa, aku dari SMP loh. Kalau pagi tidak perlu lagi dibangunkan, bangun dengan sendirinya. Siapa di sini anak-anak yang masih bangunnya itu masih dibangunkan oleh orang tuanya, atau mandi saja masih dikejar-kejar? Nantilah mah, masih asik nih, asik main game, masih Instagraman, nonton YouTube, atau nonton televisi. Kalau bahasa Jambi, aget lah mah, aget. Apakah seperti itu? Kalau masih seperti itu, berarti belum dewasa. Kalau ingin disebut sebagai orang yang dewasa, harus memahami tanggung jawab. Karena orang yang bertanggung jawab adalah itu menunjukkan kualitas kedewasaan seseorang. Artinya anak-anakku, gitu ya. Maka dari sekarang sudah SMP kelas 7 harus sudah bisa bersikap sebagai orang yang dewasa. Kemudian yang ketiga, hati nurani. Hati nurani ini berhubungan dengan rasa. Selain kemampuan berpikir, manusia itu mampu untuk merasakan senang, sedih, cemas, kagum, heran. Aku sedang sedih, aku galau nih ya. Ini berhubungan dengan rasa. Ini hubungannya dengan pribadi. Selain itu juga manusia memiliki perasaan yang khas dengan sesama, seperti iba. Rasa iba, rasa kasih bener itu ya. Aduh kasih bener dia jantung, ini iba. Kemudian cinta, ada rasa cinta. Ya, aku cinta loh. Cinta sama siapa? Sama orang tua. Kemudian benci, aku gak suka tuh sama dia itu, orangnya kayak gini. Rasa.
dan juga marah dengan seseorang. Ini berhubungan, manusia diberikan itu, dan yang jelas Allah itu memberikan perasaan itu yang berbeda dengan manusia, memberikan yang namanya suara hati atau hati nurani. Apa itu suara hati atau hati nurani? Yaitu suara dalam hati manusia yang selalu memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Maka seringkali kayak gini, kalau kita ini berbuat baik, kita menolong orang, kita akan merasakan sukacita, bahagia. Ini loh suara hati itu. Tapi coba kalau kita berbuat jahat, nyontek misalnya, bisa. Kalau kita nyontek ya, tawan nggak ya, gelisah, takut. Nah, ini berarti suara hati ini sudah memperingatkan kita. Jadi suara hati itu selalu mengarahkan manusia untuk bertindak yang selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah suara hati anak-anak. Dan dari tiga hal ini, akal, budi, kebebasan, dan hati nurani, selain tiga hal kekasar manusia ini, manusia juga memiliki tiga segi utama manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan lain, yaitu manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan bahas itu bersama. Tubuh itu berhubungan dengan segi jasmani atau badani. Artinya bahwa manusia itu membutuhkan makanan, minuman, jaminan hidup, dan kesejahteraan serta kesehatan dan lain sebagainya, berhubungan dengan tubuh. Tidak ada manusia tidak membutuhkan makanan atau minuman. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan itu. Tapi yang membedakan, manusia membutuhkan jaminan hidup. Menjamin dan nanti hidupku baik. Membutuhkan kesejahteraan. Atau manusia juga membutuhkan kesehatan, dokter dan sebagainya. Maka ada namanya asuransi dan sebagainya. Ini berhubungan dengan segi jasmani atau badan, yaitu tubuh. Yang kedua yaitu jiwa. Jiwa ini berhubungan dengan hati dan budi. Hati dan budi yang diolah hatinya, budi pekertinya. Maka manusia, dalam kehidupan manusia ada namanya pendidikan, sekolah. Manusia yang sekolah, memang ada sekolah binatang ada, tapi kan hanya melatih saja untuk keterampilan tertentu, dan itu pun yang digunakan hanya kebiasaan saja, faktor kebiasaan. Beda dengan manusia. Dengan pendidikan kita dapat berpikir secara berbeda, berpikir secara baik. Ini berhubungan dengan pendidikan. Kita bisa tahu, kita bisa lebih logis, berpikir logis. Oh, kalau aku ini nilainya jelek, maka aku nanti tidak bisa naik kelas. Ini berpikiran logis. Kemudian manusia memiliki kebudayaan berbeda dengan makhluk yang lain. Kebudayaan manusia, Indonesia saja dari Sabang sampai Merauke berbagai macam budaya. Kita bisa melihat pakaiannya berbeda, rumah adatnya berbeda, bahasanya berbeda. Kemudian hukum, manusia memiliki hukum-hukum. Inilah dengan jiwa. Dan yang terakhir adalah roh. Itu berhubungan dengan iman dan kepercayaan. Apa artinya? Bahwa menampakkan sisi manusia dalam menyambut Allah, menyambut Sang Pencipta. Hanya manusia yang dapat mengalami dan menghayati keterbukaan hidupnya akan Allah. Hanya manusia yang memiliki kekerasan dengan Penciptanya dalam bentuk doa, dalam bentuk syukur pujian. Inilah tiga segi utama manusia: tubuh, jiwa, dan roh. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian materi Bapak pada saat ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar, atau bisa juga DM Bapak melalui Instagram Bapak, yaitu @perangkai_diksi. Jadi perangkai_diksi itu untuk Instagram Bapak.
Oke, sebelum kita menutup, kita nyanyi lagi lagu yang tadi kita awali itu agar kita selalu bahagia. Happy ye 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 ya. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik, marilah kita tutup dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan. Semoga melalui pembelajaran ini kami semakin Engkau kuatkan untuk semakin bersyukur bahwa Engkau telah menciptakan kami. Doa ini kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat, 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 dan sehat. Jayalah terus sabda. Bye.